hari ini pasti luar biasa. Sudah siap memuji Tuhan? Yes, pasti sudah. Sudah mandi apa belum? Sudah kakak. Sudah sikat gigi? Sudah kakak. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah. Kakak Diana senang banget hari Minggu ini ketemu dengan adik-adik semuanya. Walaupun hanya melalui online. Minggu ini tanggal berapa? 13 Juni 2021. Temanya kita minggu ini, tumbuh kuat di dalam Tuhan. Oke? Jangan lupa juga uang persembahannya diberikan pada mama dan papanya untuk disampaikan ke gereja. Kita mulai ya adik-adik. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Masih ingat kan gayanya? Masih kakak. Kita mulai. Bangkit berdiri. Senyum. Bersuka cita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah membangunkan kami. Sebentar lagi kita mau beribadah. Berkati ibadat kita dari awal sampai akhir. Ajari kami duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, waktunya kita bernyanyi kembali. Kita bernyanyi dari firman Tuhan ada di hatiku. Jadi adik-adik yang di rumah harus bangkit berdiri karena kita ada gerakan loh. Oke, kita bernyanyi dari firman Tuhan ada di hatiku. Lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku.
ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, warta jemaat kita minggu ini ya tanggal 13 Juni 2021, yaitu yang pertama adalah kakak guru sekolah minggu mengucapkan happy birthday kepada adik-adik yang berulang tahun minggu ini. Kiranya adik-adik bertumbuh bersama Tuhan Yesus dan adik-adik diberikan kesehatan serta kepintaran dan tetap memuji nama Tuhan. Oke. Dan yang kedua adalah untuk adik-adik yang masih ujian ya, kita juga doakan supaya adik-adik dapat ujian dengan semangat dan hasil yang bagus. Belajar ya adik-adik ya, belajar dan berdoa. Ora et labora. Dan yang ketiga yaitu, hai adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yuk kita doakan teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita, siapapun yang sakit yang kita tahu. Nah, untuk minggu ini ya, yang sakit itu kakak mendapat kabar bahwa kakak Diana beserta keluarga sedang sakit. Kita bantu doa ya, kita doakan supaya Nondong, Opung Kela dan Alvaro yang dirawat di Hermina cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Dan kepada kakak Diana, kakak Kela, abang Alvaro dan seluruh keluarga yang isoman di rumah, kita doakan cepat pulih dan beraktivitas kembali juga. Dan jangan lupa ya kakak Diana dan kakak Kela, abang Alvaro untuk selalu sukacita ya, karena hati yang gembira adalah obat. Ya, Mama Rogate Pardede yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah karena DBD. Kita bawa dalam doa juga ya supaya Mama Rogate cepat pulih, Tuhan Yesus menyembuhkan dan bisa beraktivitas kembali. Dan yang keempat adalah adik-adik please kita harus jaga kesehatan. 5M. Apa aja sih itu? Ayo. Yang ke-1. Pakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat itu adalah stay at home. Kita kan mau liburan ya sebentar lagi ya, tetap di rumah ya. Dan yang kelima adalah jauhi kerumunan. Oke? Tapi adik-adik, selain 5M itu, kita juga harus selalu berdoa. Kita harus minta perlindungan Tuhan bahwa kita tetap prokes dijalankan, tapi perlindungan dari Tuhan itu yang benar-benar harus kita doakan selalu, supaya Tuhan melindungi kita setiap hari dan kita semua dijauhi dari penyakit ya adik-adik ya. Dan yang terakhir adalah adik-adik, kita masih ibadah online, tetap sukacita dan doakan selalu
corona cepat berlalu dan kita semua bisa beribadah di gereja kita tercinta. Oke adik-adik semua, demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dulu ya. Shalom adik-adik, ketemu lagi kita di hari Minggu yang penuh dengan sukacita. Kalian semua sehat? Puji Tuhan. Oke, kita siap mendengarkan firman Tuhan? Mana Alkitabnya? Sudah di tangan ya? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu supaya Tuhan menyertai kita dan kita bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan pada hari ini. Kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, dan kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Tuhan telah mempersatukan kami pada hari Minggu yang cerah ini untuk mengikuti ibadah online. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang mau pimpin, agar kami bisa mengerti apa yang Kau firmankan pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini adik-adik dari Efesus 2. Efesus 2 ayat 21. Cuma satu ayat aja. Kita sama-sama baca ya. Efesus itu ada di Perjanjian Baru. Sudah ketemu kan? Ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Hari ini kita hanya baca satu ayat, tapi ini sangat berarti buat kita adik-adik. Kita akan belajar untuk mengetahui apa sesungguhnya bait Allah atau rumah Tuhan. Apakah seperti gambar ini? Ini adalah gambar sebuah gedung gereja yang kokoh, berdiri, tinggi, dengan menara-menara di sampingnya, dengan ada lambang salib, kemudian dengan desain yang indah, desain yang penuh dengan warna, desain yang membuat orang menjadi kagum, kemudian bangunannya luas, bisa menampung banyak orang. Apakah ini sesungguhnya bait Allah? Coba yuk kita lihat apakah benar Allah hadir dalam bangunan ini. Kita lihat di dalam bagaimana Allah hadir dalam bangunan ini. Ternyata bangunan ini hanya berisi bangku-bangku kosong adik-adik. Tidak ada orang, tidak ada kegiatan ibadah, tidak ada puji-pujian. Sesungguhnya gereja ini hanya bangunan kosong, bukan bait Allah. Ya, memang karena masa pandemi sekarang, banyak gereja-gereja yang akhirnya
memutuskan untuk ibadah online dan tidak melakukan kegiatan di dalam gedung gereja karena pandemi virus corona ini membuat orang harus menjaga jarak, membuat orang menjadi hati-hati dalam bertemu dengan orang lain, sehingga bangunan ini hanya kosong. Tapi adik-adik, bandingkan dengan gambar yang ini. Orang datang, di dalam ruangan ini penuh dengan orang, walaupun mereka tetap jaga jarak, pakai masker, tapi ada kegiatan ibadah. Ada puji-pujian terhadap Tuhan. Disinilah Tuhan hadir, adik-adik. Jadi, gereja bukan hanya sekedar bangunan, bait Allah atau bait rumah Tuhan, itu bukan hanya bangunan gereja, tapi orangnya, adik-adik. Orang yang datang ke situ, orang yang beribadah, inilah yang dinamakan gereja sesungguhnya. Adik-adik, ingat kan ada lagu gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kamu gereja, kita semua gereja. Jadi adik-adik dinamakan gereja atau bait Allah atau rumah Tuhan sesungguhnya adalah kita. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi bukan bangunan indah, bukan bangunan yang besar, tapi tubuh kita adalah bait Allah. Jadi tubuh kita adalah gereja. Tubuh kita dibuat oleh Tuhan secara sempurna, adik-adik. Kita punya wajah. Di wajah kita ada mata, hidung, mulut, kemudian telinga, lalu kita punya tubuh, kita punya tangan, dan kita punya kaki. Semua tersusun dengan rapi, menjadi satu bangunan sebenarnya yang dinamakan bait Allah. Jadi kalau tubuh kita diciptakan sempurna, adik-adik, oleh Tuhan, kalau ada teman kalian yang mengejek kalian, badan lu kecil, kamu langsung minder misalnya, atau kulit kamu hitam, adik-adik jangan dengarkan, karena di mata Tuhan kita itu sempurna, adik-adik. Kalau kita di mata Tuhan sempurna, kita nggak usah dengerin orang lain, biarkan orang lain ngomong apa, tapi kita harus bangga bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Dan kalau tubuh kita ini bait Allah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Iya, kita harus menjaga tubuh kita. Kita harus merawat tubuh kita supaya Allah benar hadir dalam diri kita. Tuhan benar-benar hadir dalam hidup kita. Bagaimana caranya, adik-adik? Yang pertama tentunya makan bergizi. Makanan jasmani maupun makanan rohani. Apa itu, Kak, makanan jasmani? Makanan jasmani itu makan yang beneran kita masukkan ke dalam mulut kita. Harus sehat. Makan banyak sayur, ikan, makan semua makanan 4 sehat 5 sempurna termasuk susu. Nah, kalau tubuh kita sehat, kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Lalu makanan rohani seperti apa, Kak? Firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan setiap hari, kita bernyanyi memuji Tuhan, itu adalah bagian dari makanan rohani kita. Sehingga tubuh kita bisa tumbuh menjadi manusia yang kuat dan Allah hadir dalam hidup kita. Sehingga menjadi lebih sempurna lagi, adik-adik. Lalu kemudian tidak hanya cukup makan, kita juga harus perlu olahraga, adik-adik, agar tubuh kita senantiasa sehat. Jangan duduk terus seharian atau tidur terus seharian, tapi kita harus mengimbangi juga dengan olahraga. Oke? Lalu kemudian yang ketiga adalah setelah makan, olahraga,
Dan yang ketiga adalah gunakan anggota tubuh kita sesuai dengan fungsinya adik-adik. Apa yang Tuhan ciptakan, kegunaannya itu yang kita lakukan. Seperti kita diciptakan tangan untuk apa adik-adik? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan tangan kita bisa mencengkram atau bisa memegang pulpen untuk menulis. Dengan tangan kita bisa membantu orang tua kita untuk kegiatan rumah, misalnya menyapu atau mencuci piring. Tapi tangan bukan digunakan untuk mukul temannya atau cubit adiknya, tapi gunakan tangan sesuai dengan fungsinya yang Tuhan telah ciptakan. Lalu misalnya mata kita. Mata kita ini diciptakan Tuhan untuk melihat hal-hal yang baik adik-adik. Bukan untuk main game seharian yang bisa membuat mata kita rusak. Lalu sebaiknya mata kita itu kita gunakan untuk melihat ciptaan Tuhan yang begitu indah. Pemandangan di luar rumah misalnya. Kemudian apalagi? Mulut kita adik-adik. Mulut kita diciptakan Tuhan itu untuk berbicara memuji Tuhan. Bukan untuk marah-marah, bukan untuk mengucapkan kata-kata kasar, bego lu, tolol lu, bukan seperti itu adik-adik. Mulut kita bukan juga untuk berbohong, tapi mulut kita digunakan untuk berbicara bahasa yang baik, lalu memuji Tuhan. Apalagi kaki nggak kelihatan kaki ya. Kaki kita digunakan untuk berjalan, bukan untuk menendang adiknya atau membuat temannya menjadi terjatuh. Loh kak, tapi kan aku ikut karate kak, jadi aku suka nendang. Ya, selama untuk karate boleh, tapi bukan untuk menendang supaya temannya kesakitan ya. Nah, karena tubuh kita adalah bait Allah, seperti tadi kakak ceritakan, jadi kita harus gunakan sesuai dengan fungsinya adik-adik. Bukan malah melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Ada lagu kan? Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, kedap-kedip. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kita harus berhati-hati menggunakan seluruh anggota tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Allah. Ya adik-adik, jadi hari ini itu yang kita dengarkan dari firman Tuhan, bahwa tubuh kita diciptakan sempurna, bahwa tubuh kita ini punya fungsi yang Tuhan sudah ciptakan masing-masing untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan, bukan digunakan untuk sembarangan. Kita harus pelihara hati kita juga, supaya hati kita memaafkan orang, hati kita tidak menyimpan dendam, sehingga Tuhan bisa senantiasa hadir dalam hati kita, ya. Karena selama pandemi ini kita ibadah online, bukan berarti kita nggak ke gereja. Hari ini kita belajar bahwa gereja itu adalah tubuh kita. Jadi hari Minggu kita beribadah online, berarti hari Minggu kita sudah gereja. Ya, nanti kalau pandemi ini sudah berakhir, beneran kita bisa datang ke bangunan yang dinamakan gereja. Itu kita doakan supaya virus ini segera berakhir. Tapi saat ini yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga anggota tubuh kita supaya Tuhan senang dan Tuhan ada dalam hidup kita. Kita menjadi bait Allah yang sempurna.
Oke adik-adik, kita tutup ibadah hari ini ya. Firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan menciptakan kami sempurna, karena kami memiliki seluruh anggota tubuh yang Tuhan telah ciptakan. Biarlah kami bisa memanfaatkannya dengan baik Tuhan. Kami bisa juga membuat orang-orang bersuka cita Tuhan, karena kami bisa membantu orang lain, kami bisa menolong orang lain Tuhan, bukan menyakiti orang lain. Dengan tubuh kami bisa memuliakan Tuhan, dengan mulut kami, puji-pujian dan kata-kata yang baik yang kami keluarkan Tuhan, bukan kata-kata kasar. Dengan tangan kami bisa membantu orang, dengan kaki kami berjalan untuk dengan baik Tuhan, dan juga dengan mata kami juga kami bisa membaca atau melihat hal-hal yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib, kuduskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Ayat istimewa kita pada hari ini, minggu hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16 yang berbunyi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kakak ulang sekali lagi ya. 1 Korintus 3 ayat 16 yang berbunyi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Hai adik-adik yang luar biasa. Sekarang saatnya kita melakukan kreativitas. Kreativitasnya ngapain ya kakak ya? Kreativitasnya itu adalah kita membuat gereja dari origami. Nah, untuk adik-adik TK, kita melipat kertas origami menjadi gereja. Cara lipatnya bagaimana kakak? Nanti adik-adik, mama boleh ikuti cara petunjuk video yang akan diberikan ya. Nah, setelah melipat ini, origami ini, kemudian adik-adik tempel ya di kertas gambar atau kertas HPS boleh. Kemudian buat tanda salibnya seperti Kak Desta nih. Nah, terus dihias. Ini boleh ada awan, kemudian nanti pintu, jendela. Nah, ini adalah gambar gereja. Ini untuk adik-adik kelas TK. Mudah kan? Pastilah ya. Simple aja, tapi kakak percaya adik-adik TK pasti dibantu mama-mamanya buat yang lebih keren dari ini. Kemudian 2 dan 3, 4 itu kreativitasnya adalah membuat gereja. Nah, buat gerejanya bagaimana? Kalau adik-adik TK itu dengan kertas origami, kakak-kakak kelas 1, 2, dan 3, 4 itu adalah nanti akan ada pola nih adik-adik. Pola gereja. Nah, pola ini ya, lihat deh. Ada bagian adik-adik yang harus gunting. Ini ada di gunting ya. Kemudian guntingnya, setelah digunting adik-adik bentuk polanya. Nanti ada ketahuan kok ya di pola itu bagaimana caranya. Misalkan ini ditempel dengan sebelah sini. Hasilnya akan menjadi seperti ini dia gereja kita ya, ditempel sisinya. Nah, tuh ditempel ya adik-adik ya, jadi bentuknya seperti gereja. Nah, adik-adik boleh hias, boleh warnai ya, terserah ya, tapi kakak percaya adik-adik pasti melakukan yang terbaik untuk kreativitas adik-adik. Oke adik-adik, jadi kreativitas minggu ini adalah membuat gereja. 1, 2, dan 3, 4 menggunting serta menempel, membentuk menjadi gereja. Kalau adik-adik TK yaitu
melipat origami dan membuat gereja. Oke adik-adik, selamat berkreativitas. Kakak tunggu hasil kreativitasnya minggu depan. Oke, selanjutnya membuat rumah dengan 2 pintu. Sederhana sih, kita buat kotaknya, lipat ke arah horizontal 2 kali. Satu, kemudian 2. Setelah itu kita lipat bagian kanan ke arah tengah seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya, kita lipat ke arah tengah seperti ini. Setelah itu kita lipat ke arah segitiga seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya, kita lipat dengan bentuk segitiga. Selanjutnya buka lipatan seperti ini, kemudian tekan bagian ujung seperti ini, kemudian ratakan. Buka lipatan, tekan bagian ujung dan ratakan. Origami rumah yang paling sederhana sudah jadi. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, komen setelah berlangganan, dan sampai jumpa lagi. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan ya. Siapkan persembahannya dengan hati yang penuh sukacita. Lalu seperti biasa, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu diberikan kepada orang tua untuk diserahkan kepada gereja. Ayat persembahan kita pada minggu hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 yang bunyinya, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Sambil mengumpulkan persembahan, kita mengangkat satu lagu pujian dari lagu Kidung Jemaat nomor 257, "Aku Gereja, Kau Pun Gereja." Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukan gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, yang pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Kita tutup dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini telah kami lewati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau menciptakan kami sempurna. Terima kasih karena kami adalah bait Allah. Biarlah Tuhan yang senantiasa berada dalam diri kami dan membentuk kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu untuk minggu depan berkumpul kembali bersama dengan teman-teman kami untuk mengikuti ibadah online. Berkati seluruh teman-teman kami Tuhan, jemaat-Mu, HKBP Kebayoran Lama. Jika ada yang sakit, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Jika mereka malas untuk beribadah, Tuhan Yesus mau ketuk pintu hati mereka supaya mereka ikut beribadah bersama kami untuk minggu depan. Tuhan Yesus juga mau berkati kakak-kakak guru sekolah minggu dan abang-abang guru sekolah minggu juga agar tetap bersemangat Tuhan untuk melakukan ibadah online minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami perbuat. Dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib, kami kudus adanya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati agar kami bisa menyelesaikan dengan penuh dengan sukacita pada hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai minggu depan adik-adik. Sehat selalu ya. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan Tuhan Yesus memberkati.